Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama ya kita dipertemukan kembali di acara Zoom. Terakhir nge-Zoom bulan apa ya kita ya? Mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Ya, udah lama. Udah agak lama ya. Yang hadir ada Teh Arianti. Ini Teh Arianti ini sebenarnya yang nodong saya untuk sharing tentang bagaimana sih jualan di Shopee gitu. Karena Teh Arianti kemarin ngelihat saya ada beberapa penjualan sebu di Shopee. Ada Miss Rizky Aprilia, apa kabar Miss Rizky? Udah lama nggak jumpa. Ada Miss Sri Yulia ya. Miss Sri Yulia ini salah satu agen lama kita ya. Sudah lebih hampir 1 tahun di Cebu System 15. Ada Miss Nonik juga. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, kira-kira yang hadir di sini ini udah pada punya akun Shopee belum? Coba yang udah punya akun Shopee siapa aja? Bisa di-unmute biar kita tahu nih, kita nanti mulainya dari mana nih? Apakah dari cara buka akun atau kita mulai dari langsung optimasi aja nih, caranya gimana gitu? Saya punya Pali, tapi cuma buat belanja Shopee Sebu aja. Oh, untuk belanja, tapi berarti udah pernah belanja ya, Teh Arianti ya? Udah pernah belanja, belum pernah jualan di Shopee. Tapi belum pernah jualan. Udah coba upload barang nggak di Shopee-nya, Teh Arianti? Belum pernah, belum pernah. Belum pernah ya? Ya, mudah-mudahan nanti kita, Teh Arianti setelah mengikuti Zoom ini mulai juga berjualan sebunya di Shopee-nya Teh Arianti gitu. Kalau teman yang lain gimana? Siapa? Ada Miss Rizky? Alhamdulillah Pak udah punya dan pernah ada penjualan juga lewat Shopee. Penjualan apa kemarin Miss Rizky? Sebu Moist Glow sama sebu antiseptiknya. Ya berarti Miss Rizky udah jalan ya. Terus siapa lagi nih? Miss Sri Yulia gimana? Udah ada akun Shopee-nya dan sudah pernah jualan? Atau belum belanja pernah aja? Jualan, buat belanja doang. Oh, buat belanja doang ya? Belanja sebu. Belanja sebu ya? Berarti akunnya mah udah ada ya, Miss ya? Udah, soalnya bingung, Mas. Bingungnya kenapa, misalnya kan Miss Sri? kita resellernya Palu Gada, mau naruhnya, mau jualan apa, beda-beda lokasi gitu. Nah, jadi makanya buat belanja aja jadinya. Oh, karena reseller, jadi Miss Sri ini ada barang yang di sini, kota ini, ada di kota ini gitu ya? Iya betul. Jadi akan ada terkendala di pengiriman gitu kan? Penghitungan biaya ongkir. Iya. Kalau gitu sih mungkin bisa disiasati buka 2 akun, Miss. Oh gitu. Kalau misalnya masing-masing resellernya ada perspektif untuk bisa dijual, jadi bikin aja 2 akun. Karena si Shopee ini emang mensyaratkan kita hanya ada 1 lokasi pengiriman gitu untuk pengiriman. Jadi mungkin disiasati aja punya 2 akun untuk jualan. Kan sah-sah aja selama kita punya email sama nomor telepon gitu yang bisa diverifikasi. Ya. Terus siapa lagi nih? Miss Tonik gimana nih? Miss Nonik. Punya Pak, ada di chat. Udah punya ya, ada di chat ya. Udah pernah jualan belum ya Miss Nonik ya? Buat belanja aja. Buat belanja aja ya. Oke. Ya, apa? Berarti udah ketahuan ya Miss Nonik. Terus, kita coba screen share ya. Nah, teman-teman, kalau untuk saya pribadi ya, pertama buka akun itu untuk marketplace itu sebenarnya awalnya di di Tokopedia, karena Shopee itu kan identik sebenarnya kemarin-kemarin itu dengan busana atau keperluan-keperluan para wanita gitu pada saat awal-awal. Dan biasanya kalau bapak-bapak atau laki-laki itu lebih banyak concernnya di Tokopedia karena awal buka di akun marketplace itu emang pasti semuanya karena ingin belanjanya dulu gitu. Tapi kan seiring perkembangan zaman, apalagi di masa PPKM ini, ternyata
marketplace itu bisa menjadi alat kita untuk berjualan gitu. Jadi di mana dengan kita berjualan di marketplace banyak banget biaya yang bisa kita kurangi. Kita nggak usah sewa toko, kita nggak usah sewa pegawai untuk nungguin. Paling kalau misalnya tokonya udah ramai, yang bisa kita lakukan yaitu sewa admin aja. Karena berjualan di marketplace itu kita butuh respon cepat itu untuk membalas chat atau pertanyaan-pertanyaan dari calon konsumen. Ada 2 yang masuk ya, Miss Eis sama siapa? Oke, kita langsung aja ya, karena kita mungkin akan berakhir sampai sepakati aja sampai asar ya, maksudnya. Jadi sebelum asar kita udah beres. Nah, yang akan tema hari ini itu bagaimana sih cara berjualan atau optimasi di marketplace khususnya Shopee gitu. Kenapa sih kita pilih Shopee? Karena berdasarkan ranking di Play Store, ini saya ada data dari kuartal 1 2017 sampai 2019. Ini posisi Shopee itu dalam 2017 sampai 2019 itu di download di Play Store itu dia nomor 1 berturut-turut gitu. Artinya kunjungan orang untuk membuka aplikasi Shopee itu tinggi banget. Di nomor 1, nomor 2-nya ada Tokopedia, nomor 3-nya ada Lazada, nomor selanjutnya ada Bukalapak, dan marketplace lainnya ada di sini ada 10 besar. Artinya ketika teman-teman memutuskan untuk coba berjualan di Shopee itu langkah yang benar gitu, karena pengunjungnya banyak. Secara statistik banyak dikunjungin gitu. Selanjutnya kalau bicara tentang kita kan pelaku UMKM ya, artinya kita berjualan, kita juga ada yang mungkin produksi juga, kita kan butuh media untuk menjual produk kita gitu. Nah, di masa PPKM ini marketplace Shopee itu menjadi penyumbang omset terbesar bagi UMKM. Nih, di data yang di sini bisa kita lihat ada 57% UMKM itu menilai Shopee menyumbang omset atau nilai penjualan terbesar dibanding marketplace lain. Ya, ada 57% untuk Shopee-nya, Tokopedia-nya 28%, ada Lazada 6%, Bukalapak, selanjutnya sama Blibli gitu. Yang di luar 5 besar itu ada lainnya sekitar 3%. Jadi ketika kita mau coba mulai jualan, maka opsinya Shopee atau Tokopedia itu pilihan yang sudah benar gitu. Nah, ini manfaat marketplace bagi UMKM. Kenapa sih kita harus berjualan di Shopee? Salah satunya nih, plafon yang aman untuk bertransaksi. Di sini 92% menyatakan Shopee itu aman. Terus program promo, seperti teman-teman yang biasa berbelanja di Shopee, pasti yang dimanfaatkan yaitu program free ongkir, salah satunya ya. Free ongkir, ada cashback, segala macam. Nah ini Shopee menghadirkan hal-hal itu gitu. Platformnya aman untuk bertransaksi, promonya juga banyak, terus mereka itu memberikan bantuan untuk memasarkan produk atau toko kita. Shopee itu kan hadir nggak hanya di Indonesia gitu, ada di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalau teman-teman ini, saya pernah punya pengalaman, salah satu beberapa produk saya itu dibeli dari pembeli dari luar negeri gitu. Karena di toko saya itu sama Shopee itu didaftarkan untuk listing di Shopee internasional istilahnya. Jadi ada pembeli yang luar negeri, chatnya tetap pakai bahasa Indonesia karena ada tim Shopee yang menanganin. Habis itu pengiriman pun kita nggak langsung ke luar negeri, tapi di drop di Shopee Center. Ada Shopee Center, jadi kita kirim barang ke mereka. Mereka semua yang ngurusin barang kita nyampe ke tangan konsumen. Ya, itu kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan ketika kita memulai bisnis atau berjualan melalui marketplace Shopee. Ya, nah ini marketplace pilihan UMKM yang nomor 1 balik lagi Shopee gitu. Ada 82% dari responden UMKM itu yang menyatakan mereka milih Shopee gitu. Ada di nomor 2 ada 64% itu mereka milih Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada dan Blibli. Jadi teman-teman sih nggak usah terpatok ke Shopee karena kita juga kan bukan sponsor Shopee. Coba aja buka di 5 marketplace yang ada di yang terbesar ini untuk melakukan transaksi gitu, untuk berjualan. Bisa di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, karena
masing-masing produk itu akan menemukan jodohnya gitu. Karena masing-masing produk kan unik. Kita pun orang unik gitu. Kita jodohnya dengan produk ini, kita jodohnya dengan marketplace ini, itu harus kita coba semua gitu. Saya sendiri sih aktif di Shopee sama Tokopedia untuk berjualan. Bukalapak dulu pernah, tapi belum pernah terjadi transaksi gitu. Hanya belanja doang. Nah ini ya. Nah ini data yang cukup penting teman-teman. Menurut Gubernur BI Pak Ferry Warjio, itu market transaksi e-commerce itu lewat marketplace itu diprediksi di tahun 2021 itu akan tumbuh 33,2%. Di mana ini kalau nilainya dirupiahkan akan tumbuh dari 253 triliun menjadi 337 triliun di 2021. Jadi kalau kita lihat angka ini angka yang cukup besar, sangat besar gitu. 253 triliun transaksi yang terjadi di marketplace setiap tahun di Indonesia. Artinya ketika kita berjualan karena marketnya ada atau konsumennya bisa mencapai ratusan juta orang, itu peluang kita untuk bisa jualan itu sebenarnya besar. Tinggal kapan kita berani memulainya gitu. Kita kapan mau memulainya. Nah, Shopee itu nomor 1 ya. Di 2015 untuk sejarahnya Shopee sendiri dia pertama diluncurkan di Singapura. Barengan Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina. Jadi waktu kemarin saya ada orderan pun yang satu ada yang dari Filipina, yang satu ada dari Vietnam, terus yang dari Malaysia juga pernah. Tapi kita nggak direpotkan harus mengirim ke mereka gitu. Tapi kita mengirimkan di Shopee Center untuk drop barang-barang yang berhasil kita jual ke luar negeri, teman-teman. Selanjutnya, nih, kenapa sih orang belanja di Shopee gitu? Ini yang sempat tadi saya bilang bahwa transaksi di Shopee itu mudah, terus pembayarannya juga bervariasi gitu. Karena si Shopee sendiri udah menyediakan untuk pembayaran bisa pakai Shopee Pay kan bisa kita isi gitu melalui transfer bank. Biayanya pun cuma 500. Selain itu kalau misalnya kita membeli barang yang cukup mahal, kita bisa menggunakan Shopee Pay Later. Nah, Shopee Pay Later selain itu ada kartu kredit, ada transfer, terus kita juga bisa bayar lewat minimarket jaringan Indomart atau Alfamart, One Click. Mereka juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran atau kayak Kredivo, cicilan kartu kredit, hingga sampai yang paling memudahkan untuk konsumen yaitu COD gitu. Jadi pihak Shopee nanti yang akan mengurusi pembayaran melalui kurir, pembayaran dari produk maupun ongkos kirimnya gitu. Ya mereka yang menagihkan langsung ke konsumen yang beli produk kita. Jadi ini keuntungan bagi konsumen itu banyak banget. Kalau teman-teman lihat saat ini di jalanan itu ada Shopee Food. Ya, mereka itu pemain baru, tapi promonya lumayan banyak. Akhirnya kalau di jalanan itu mereka bisa bersaing dengan yang sudah eksis kayak Gojek atau Grab. Nah, itu salah satu kelebihan Shopee itu mereka menggelontorkan dana yang lumayan untuk promosi sehingga kita sebagai konsumen itu dimanjakan banget gitu. Ujung-ujungnya kalau konsumennya yang dimanjakan ya kalau kita mau berjualan di situ akan ada pembeli gitu. Nah, pertanyaannya tadi kan ada beberapa teman kita yang belum berjualan hanya punya akun untuk belanja aja. Bagaimana sih cara berjualan di Shopee? Nah, memulainya teman-teman cukup yang pertama itu apa? Buka akun dulu gitu. Buka akun Shopee-nya. Setelah teman-teman buka akun Shopee-nya, teman-teman tinggal buka akun untuk di Shopee Seller untuk bikin akun untuk jualan. Di situ setelah bikin akun untuk jualan, teman-teman tinggal upload produk yang akan dijual. Nanti di situ kalau teman-teman masih kebingungan upload produk, biasanya yang pertama itu fotonya dulu. Foto kan untuk Cebu sendiri ada banyak materinya. Silahkan teman-teman upload produk. Untuk deskripsinya teman-teman bisa ngikutin dari Shopee yang udah ada. Misalnya Shopee-nya sabun Cebu atau Shopee-nya dari teman-teman yang lain yang jualan sabun Cebu, silahkan aja dimasukin di situ gitu. Untuk deskripsinya jadi nggak usah mikir-mikir lagi. Ya. Terus apakah gratis sih jika buka toko di Shopee? Ya tetap gratis gitu. Yang diperlukan hanya koneksi internet aja. Jadi bedanya toko online dengan kita buka toko offline kan kita harus sewa toko, kita harus
misalnya kalau buka jam 8, ada pegawai yang buka jam 8, nanti tutup sore atau malam. Kalau di sini kita bisa handle sendiri gitu. Modalnya apa? Smartphone gitu. Dengan smartphone kita sudah bisa berjualan dan tentunya kita punya barang atau kita kalau sebagai pemilik barang atau kalau kita nggak punya barang, kita bisa jadi reseller atau dropshipper gitu ya. Cara pecah telur, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengoptimalkan akun Shopee. Jadi gini, optimasi di Shopee itu bisa kita lakukan dua cara. Yang pertama dengan cara organik, artinya kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Shopee secara gratis. Yang kedua itu pakai promo berbayar gitu. Jadi kita kayak ngiklan. Tapi itu disarankan kalau ngiklan itu setelah kita melakukan optimasi secara organik. Jadi secara tokonya kita udah benar, tampilannya segala macam udah benar, produknya udah benar-benar produk yang dicari oleh market, harganya juga bersaing. Baru kita kalau misalnya mau promo berbayar kita bisa lakukan gitu. Nah, ini keuntungan dari berjualan di Shopee. Promo gratis ongkir. Ini sangat menarik sekali bagi para konsumen ya. Sehingga barang-barang kita itu akan laris. Yang selanjutnya itu terpercaya di mata konsumen. Kenapa bisa dibilang Shopee itu terpercaya di mata konsumen? Karena setiap kita transaksi itu uang itu nggak akan langsung masuk ke kantong kita gitu. Tapi ketika konsumen menyelesaikan orderan, baru uangnya masuk. Jadi kalau misalnya konsumen ada komplain dengan barang yang diterima, dia masih merasa aman gitu. Karena uangnya masih ada di pihak Shopee. Tapi kalau misalnya si konsumennya sudah menyelesaikan dan sudah menerima barangnya dengan benar, itu uangnya bisa kita nikmatin. Jadi di mata konsumen itu transaksi di Shopee itu lebih terpercaya dibandingkan misalnya transaksi di marketplace. Kan kayak Facebook tuh. Facebook itu ada marketplace untuk kita jualan, tapi dia tidak menyediakan kayak rekening escrow, rekening penampungan untuk transaksi. Jadi langsung ke si penjualnya. Kalau barangnya nggak sesuai kan yang rugi konsumen gitu. Yang selanjutnya transaksinya mudah, cukup pakai smartphone. Begitupun kita yang jualan ya mudah juga, cukup pakai smartphone gitu. Yang selanjutnya bisa menjangkau banyak pembeli baik di dalam atau di luar negeri. Yaitu yang tadi pengalaman saya, kok bisa dapat pembeli-pembeli dari luar atau pembeli yang dari luar kota gitu. Karena jangkauan Shopee itu kan luas banget gitu teman-teman. Nah ini untuk optimasi secara organik, artinya kita melakukannya secara gratis ya. Yang pertama itu maksimalkan tampilan toko. Jadi foto profil toko teman-teman itu diusahakan dibikin semenarik mungkin gitu. Jangan asal pasang foto gitu. Kalau saya sih tokonya kemarin pakai apa ya? Pakai logonya MMJ paling ini. Terus bisa kita menambahkan banner toko gitu. Terus ada headline-nya, ada dekorasi, dan yang penting lagi yaitu deskripsi. Di deskripsi itu kita bisa menjelaskan bagaimana servis kita kepada konsumen, baik itu toko buka itu dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu, jam buka kita itu dari jam berapa ke jam berapa, itu bisa kita jelaskan di deskripsi toko gitu. Terus kalau misalnya untuk barang-barang tertentu, kita pengirimannya pakai kurir apa, itu kita bisa jelaskan juga di deskripsi toko gitu. Jadi orang-orang atau konsumen yang mengunjungi toko kita itu bisa mendapatkan info yang jelas tentang profil toko kita gitu. Ini salah satu yang harus kita maksimalkan kalau kita mau jualan di Shopee itu. Yang pertama itu yaitu maksimalkan tampilan toko. Selanjutnya itu manfaatkan fitur voucher toko. Yang maksud di sini ketika teman-teman berjualan di Shopee itu ada si Shopee itu ngasih kepada kita sebagai penjual untuk mengatur voucher gitu. Misalnya untuk barang ini kita kasih voucher deh. Jadi kalau misalnya ada pembeli beli barang kita 1.000 misalnya. Setiap beli 1.000 misalnya 2 atau nominal 200.000, kita kasih voucher 5.000 atau 10.000. Nah, itu biasanya akan menarik kepada konsumen untuk beli di produk kita. Selanjutnya voucher yang bisa kita keluarkan juga yaitu ikuti toko gitu. Jadi kalau kita ada konsumen yang mengikuti toko kita, dia berhak mendapatkan koin atau voucher misalnya nggak usah gede-gede 1.000 atau 100 rupiah. Biasanya mereka mau klik gitu.
mau follow akun kita gitu. Terus maksimalkan judul produk. Nah, kalau kita bicara di sini Sebu itu kan sabun kesehatan dan sabun kecantikan ya. Kita ketika jualan Sebu Moist Glow aja, taruh. Kita nggak usah jangan menjual hanya ngupload satu produk aja. Walaupun produknya sama Sebu Moist Glow, kita bisa ngasih judul produknya, misalnya sabun jerawat untuk yang pertama. Nanti di deskripsinya kita bisa jelaskan manfaat si Sebu ini untuk jerawat. Tapi kita upload lagi dengan judul yang berbeda. Judulnya misalnya sabun alami atau Sebu Moist Glow. Jadi walaupun produknya cuma 1 atau 2, kita upload minimal 2 atau 3 produk gitu. Jadi ketika konsumen kita mencari kata kunci sabun jerawat, mereka akan ketemu kita gitu, akan ketemu toko kita. Terus ketika mereka carinya Sebu, mereka juga akan ketemu kita tuh. Terus mereka carinya, pokoknya kata kunci yang biasa dicari oleh konsumen itu, teman-teman cantumkan aja di judul produknya gitu. Biar ketika ada konsumen yang mencari, toko kita salah satu yang muncul gitu. Ya. Terus yang selanjutnya itu maksimalkan gambar atau deskripsi produk. Nah itu gambarnya kita banyak banget media untuk Sebu itu beberapa gambar. Jadi kalau kita ngupload Sebu Moist Glow, ada yang gambar Moist Glow, ada yang gambar apa gitu. Yang penting masih berkaitan dengan produk kita gitu. Kita juga selain menambahkan gambar, kita bisa memasukkan juga video. Deskripsi ini ada orang yang senang baca sampai semuanya detail gitu. Makanya teman-teman deskripsi itu jangan malas-malas ketik. Kalau malas ketik ya bisa copy aja dari toko yang udah eksis tentang jualan Sebu. Copy dari situ, masukin di situ gitu. Terus yang lebih penting lagi, kita harus riset dari harga produk dan pasang harga produk yang menarik. Nah, menariknya kalau untuk Sebu kan kita sudah menetapkan harga yang standar ya. Untuk Moist Glow misalnya 200.000 untuk konsumen, yang EcoPack kita 50.000, yang Body Shop kita 45.000. Kalau secara harga sih mungkin akan sama gitu di setiap toko saya, toko yang lainnya sama gitu. Makanya yang kita maksimalkan yang lainnya apa sih yang bikin orang mau belanja di kita gitu? Ya gambarnya, ya judulnya gitu. Sehingga menggugah calon konsumen untuk belanjanya di toko kita gitu. Nah ini saya akan share di sini. Jualan di Shopee itu sebenarnya susah-susah gampang gitu. Nih saya ini yang periode bulan 7 atau bulan Juli ini ya. Saya ini isi dari apa? Rasionya gitu. Ada penjualan 15 jutaan kurang lebih itu 28 pesanan. Nah, yang menarik itu tingkat konversi. Tingkat konversi di jualan online itu rendah banget teman-teman. Hanya 0,43%. Artinya dari sekitar 5.600 pengunjung itu hanya 28 orang terjadi pesanan gitu. Jadi bisa dibayangkan teman-teman kalau misalnya tokonya nggak ada yang mengunjungi ya transaksinya nggak ada gitu. Ini aja kunjungan sampai 5.000 transaksinya cuma 28. Jadi tingkat konversi di pembelajaran online itu di bawah 1%. Ini di bulan Juli ini saya tunjukkan cuma 0,43%. Ya. Selanjutnya saya juga ada data di bulan Agustus. Nih, dengan penjualan sebesar 36 jutaan. Ada 55 pesanan. Berapa sih ini tingkat konversinya? Lebih rendah. Kalau yang tadi kan 0,43%, yang ini lebih rendah lagi, cuma 0,39%. Nah, jadi dari 11 ribuan pengunjung itu yang belanja itu cuma 55 orang. Jadi banyaknya pengunjung itu beda dengan kalau kita punya toko offline misalnya, atau kita punya warung. Yang datang ke warung itu bisa dibilang 90% asal barangnya ada pasti belanja gitu. Tapi yang berkunjung ke toko online itu karena mereka pun datang nggak usah parkir, mereka datang pun gratis, ya mereka akan masuk aja gitu. Contohnya saya di keranjang saya itu ada banyak banget barang gitu, lebih dari 50 barang, ya masukin aja dulu keranjang kan gratis gitu. Mungkin teman-teman juga sama, di keranjangnya banyak barang yang harus diselesaikan gitu, ya harus dibayar. Nah ini produk yang dimasukkan ke keranjang, kalau teman-teman lihat di sini ada 1.426. Tapi dari 1.426 ini hanya 10% gitu.
tingkat konversinya produk yang yang siap dikirimnya cuma sekitar 65 produk. Jadi di online ini beda dengan di offline. Di online itu walaupun sudah masuk ke keranjang, belum tentu dia jadi beli gitu. Kalau di offline kan kalau kita belanja di minimarket atau supermarket, biasanya yang sudah kita masukin keranjang itu yang benar-benar akan kita beli. Tapi kalau di online itu sudah masuk keranjang pun belum tentu terjadi penjualan gitu. Nih, pengunjung produk itu yang saya ini di bulan Agustus itu ada 10.954 orang. Terus dari 10.000 itu mereka melihat produk yang dilihat itu ada 25.000 halaman gitu. Artinya mereka terus produk yang dikunjunginya itu 50 item, 50 produk. Jadi tingkat pengunjung melihat tanpa membeli itu tinggi banget, 55,39%. Kenapa ya? Itu karena mengunjungi toko online ini gratis gitu. Importnya cuma kuota aja, nggak butuh biaya parkir, nggak butuh biaya bensin, nggak butuh pakai kendaraan, nggak macet-macetan. Jadi mereka bisa kapan aja. Makanya teman-teman, yang paling penting di online ini ya, salah satunya yaitu ketika ada pembeli yang menanyakan atau ngechat di akun kita itu, kita responnya harus cepat gitu. Karena kalau kita telat respon, produknya kan banyak. Toko yang lain juga kan banyak. Mereka bisa aja langsung beralih ke toko yang mempunyai respon atau responnya cepat gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon konsumen. Ya. Ini terus apa lagi ya? Nah, jadi bisnis apa sih yang bagus? Jadi pada prinsipnya sebuah bisnis itu bagus. Yang penting kapan kita mau memulainya dan kita nggak usah malas gitu. Kalau di online ini kan malas upload produk, malas segala macam, gaptek segala macam, itu semua kan bisa kita pelajari gitu. Karena effort-nya sebenarnya di online itu jauh lebih kecil daripada kita effort buka toko. Kalau buka toko kan kita pertama sewa dulu tokonya, atau kita kalau misalnya udah punya tokonya kan tetap harus kita beli. Terus kita siapin barang. Nggak mungkin kalau kita buka toko secara offline, barangnya cuma 1 atau 2. Tapi kalau di online, kita punya barang 1 pun kita udah bisa jualan gitu. Kita punya barang 2 pun kita udah bisa jualan. Artinya kalau misalnya ada yang masih malas effort untuk upload produk, nulis deskripsi atau segala macam, itu kalau emang niatnya jualan, menurut saya malas seperti itu dihilangkan gitu. Karena sayang banget saat ini eranya seperti yang tadi kita lihat, era transaksi secara digital gitu. Jadi kalau kita nggak masuk di situ, kita hanya jadi konsumen, ya sayang banget gitu. Itu teman-teman paling yang bisa saya sharing tentang bagaimana sih cara optimasi di Shopee gitu. Kalau teman-teman sendiri mungkin mau share dengan pengalamannya, ini kan pengalaman saya pribadi ya. Kemarin saya tunjukkan periode Juli sampai Agustus. Kalau teman-teman, jadi tidak menutup kemungkinan, mungkin teman-teman yang hadir di sini pun omsetnya lebih besar dari saya gitu. Atau penjualannya lebih banyak dari saya gitu. Tapi yang paling penting itu di marketplace ini mulai aja dulu gitu. Karena semuanya sebenarnya serba gratis gitu. Mau jualan apa, dan di Shopee itu kita nggak hanya jualan barang baru, kita bisa jual barang apapun. Balik barang saya kan yang penting di deskripsi atau di keterangan produknya kita jelaskan bahwa ini barang yang sudah pernah dipakai atau barangnya udah nggak garansi lagi karena itu barang bekas gitu, atau yang udah pernah dipakai. Ya, itu paling teman-teman sharing dari saya tentang bagaimana sih cara berjualan di Shopee, cara memulainya, yaitu dimulai saja gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tanya atau mau share tentang ini, silahkan langsung aja. Terima kasih. Oke, jadi tadi itu sharing daripada nih Ali ya. Pak, ini ada yang nanya nih. Satu email bisa dipakai buat beda akun atau enggak? Oh, kalau di Shopee itu untuk buka akun itu mensyaratkan satu email itu akan terintegrasi dengan satu akun. Jadi kalau misalnya tadi terkendala dengan pengiriman kalau kita jadi reseller dari beberapa produk.
kita harus punya 2 akun aja, 2 akun dan 2 nomor telepon gitu. Karena masing-masing akun email dan nomor telepon itu akan terintegrasi ke akun satunya. Jadi nggak bisa satu email 2 akun, itu nggak bisa. Ya, kalinya buka 2 email aja dan kita punya 2 nomor telepon gitu. Oke, ya makasih Pak Dani. Oh ya, yang lainnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan, yang baru join boleh langsung nanya juga nggak apa-apa kok. Siapa yang baru join? Ada. Takutnya ada yang ketinggalan materinya, boleh ditanyain ya. Ada hadiahnya loh. Ada Miss Niken ya, Miss Niken dari Kalimantan. Apa kabarnya? Miss Niken hadir. Ada Miss Nur Khotimah Jakarta ya. Apa kabarnya? Ini ada pertanyaan lagi. Pak Jakarta. Apa kabar Miss? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Miss? Sekarang penjualan toko online-nya? Online Cebu agak menurun nih Pak. Kebanyakan sih karena memang dia habisnya memang lama ya. Ada beberapa sih yang repeat order. Cuma kalau di online itu saya baru closingnya by WA aja sih. Oh, rata-rata by WA ya? Sudah buka di Shopee, tapi belum ada yang close by Shopee. Tapi di Shopee-nya udah buka? Memang nggak khusus. Nggak khusus Cebu sih, belum buka toko khusus Cebu. Oh, ya udah nggak apa-apa sih, Miss, karena nggak usah toko khusus Cebu, bisa berbarengan dengan produk lainnya. Cuman yang tadi sempat saya sampaikan, Miss, kan misalnya kita Cebu itu ada 2 produk ya, atau 3 varian. Nah, kita jangan hanya ngupload atau produknya cuma 2 atau 3, tapi kita bisa ngupload masing-masing produk itu 2 atau 3 kayak produk berbeda gitu di mata konsumen gitu. Yang satu misalnya sabun jerawat, yang satu sabun moist glow, yang satu itu sabun kecantikan. Karena si konsumen itu kan mereka ketika mencari barang itu masing-masing punya keyword masing-masing gitu. Jadi kita peluang untuk tampil ketika mereka mencari itu besar. Nah, itu yang belum tuh Pak, nanti dicoba. Salah satu optimalnya gitu. Terus videonya kita bisa tampilkan juga, gambar produknya kan kita banyak banget tuh, bisa dibeda-bedain gitu ya. Nah ini Kalimantan banjir di mananya Miss Niken? Kebanjiran rumahnya? Kalimantan banjir. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Miss Tri Yulia. Promo gratis ongkir itu yang nanggung Shopee atau penjual? Nah, promo gratis ongkir itu yang nanggung itu sementara ini Shopee. Kecuali kalau di sana kita mengaktifkan promo gratis ongkir ekstra. Nah, promo gratis ongkir ekstra itu yang nanggung itu pihak Shopee dan pihak penjual. Jadi penjual pun akan dikenakan, tapi tidak sebesar misalnya biaya ongkirnya 20.000, nggak dikenakan 20.000-nya ke penjual, tapi persentase biasanya 5 atau 10% dari penjual. Tapi kemungkinan kita untuk mendapat pembeli itu lebih besar gitu, walaupun kita ada beban biaya ongkir. Nah itu yang harus kita hitung. Jangan sampai ketika kita ngaktifin promo gratis ongkir ekstra, ternyata keuntungan kita nggak terlalu besar, itu akhirnya kita jualan nggak dapat untung. Nah itu harus dipilih-pilih. Kemarin sebenarnya saya juga sempat ikut tuh promo gratis ongkir ekstra, tapi setelah saya hitung-hitung, promo gratis ongkir ekstra ini lumayan menggerus dari keuntungan. Akhirnya saya stop, itu bisa kita stop. Kita jadi ngandelinya promo gratis ongkir yang dari Shopee-nya aja. Gitu. Terus belum punya toko di Shopee, Miss Niken, mulai dibuka lah Miss Niken, karena di Kalimantan itu kan marketnya besar, terus daya belinya juga tinggi, harusnya dimulai gitu. Shopee, Cebu kan ke Kalimantan juga lumayan nih penjualannya. Ada Miss Miss Kasih sama Miss Niken di sana. Nih, sekarang kan potongan dari Miss Indriawati ya. Sekarang kan potongan Shopee lumayan besar. Terus kalau ikutan promo bla 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 tambah besar lagi. Bagaimana sih cara nyiasatinya? Nah ini yang tadi saya bilang, kita harus bisa hitung ya. Ketika kita ikut promo-promo itu,
apakah margin yang kita kasih, yang kita tetapkan itu bisa menutupi biaya-biaya ini atau enggak gitu. Karena kalau kita melakukannya secara standar itu potongannya nggak terlalu besar. Potongan misalnya transaksi sekitar 650.000 itu biaya adminnya itu kurang lebih sekitar 2% ya. Sekitar 9 sampai 12.000. Jadi sebenarnya kenapa? 1,5% ya Pak. Ya, sekitar 1,5%. Menurut saya kalau kita secara standar itu 1,5% itu rata-rata kan margin kita di atas 1,5% gitu, masih tertutupi ya. Terus kalau misalnya kita ngaktifin COD, yang nanggung COD juga kan konsumennya kita gitu. Nah ini yang harus disiasati ketika Shopee sebenarnya ke kita itu sebagai penjual itu nawarin banyak banget. Nih gratis ongkir ekstra segala macam. Nah kalau kita ikutin semua, bisa-bisa setelah dihitung kita hanya jualan aja gitu, untungnya nggak dapat gitu karena kepotong biaya-biaya itu. Nah itu yang harus kita cermati, jangan sampai promo-promo yang kita ikutin, promo-promo yang kita create atau kita bikin itu akhirnya bikin kita nggak untung. Itu kemarin saya juga coba promo, makanya kayak promo ikutin toko itu nggak usah besar-besar, maksimal 1.000 atau 100 rupiah. Orang kan kalau ngumpulin atau koin gitu, berupa koin, 100 koin, orang kan kalau namanya ngeklik doang, dikasih 100 atau 1.000 pun Sinyal error. Sinyal error. Masih ya. Masih bisa, Miss? Ya, intinya gitu. Teman-teman ketika mengikuti promo-promo itu hitung juga marginnya kira-kira cukup atau enggak gitu. Margin keuntungan dari produk yang kita jual. Kalau misalnya marginnya nggak bisa dinaikin, ya udah nggak usah ikut. Tapi kalau kita masih ada spare untuk menaikkan marginnya, naikin aja margin keuntungannya gitu. Jadi kita bisa ikut di promonya. Karena promo itu kan lebih ke permainan kata-kata, lebih ke permainan lebih ke strategi penjualan gitu. Nah, ini dari Miss Arianti, kalau dibikin beda foto dan nama berarti bisa kasih harga beda juga. Nah ini kalau untuk produk lain ya silahkan gitu. Tapi kalau untuk Cebu kan kita udah ada ketentuan. Cebu Moist Glow harganya 200, Cebu Body Shop 45.000, Cebu yang Ecopack 50.000. Tetap aja harganya dibikin sama. Yang membuat beda itu namanya, tujuannya apa? Untuk ketika kata kunci calon konsumen mencari produk itu, produk kita atau toko kita yang muncul gitu. Tujuannya lebih ke situ, bukan ke harga tapi ke pencarian. Ya. Nah, video testimoni artis bisa diupload, bisa diupload aja, Mistri, nggak apa-apa. Kita kan ada beberapa video testimoni ya di Cebu itu dari baik artis atau ustadz, di-upload aja nggak apa-apa karena itu kan kita udah nge-endorse mereka gitu. Jadi itu materi promo Cebu gitu. Jadi lakukan aja. Terus satu lagi di deskripsi itu teman-teman pakai hashtag ya. Hashtag itu penting juga gitu. Misalnya banyakin aja hashtag di deskripsi, di bawahnya itu sabun jerawat apa gitu. Sabun jerawat Cebu atau sabun kecantikan, produk kecantikan apa yang berkaitan dengan produk kita, hashtag yang kita simpan di deskripsi, kemungkinan ketika ada pencarian lebih cepat, lebih produk. Itu kalau naikkan produk itu kita bisa menaikkan produk. Halo, ada suara. Suaranya nggak ada, Pak. Halo, mana suaranya? Sebentar ya, ini sinyalnya agak-agak.
Masih belum ada. Belum ada kok, Kak. Miss Sebu, saya boleh nanya nggak? Iya, boleh, Miss. Kan gini, saya itu kalau jual di Kalimantan itu ya, untuk yang isi 3, Moist Glow yang isi 3 itu saya jual 225. Nah, terus kalau yang satuan itu saya jual 50.000. Nah, itu menyalahin aturan atau tidak? Soalnya kan saya jualnya itu ke mereka itu tidak ada ongkos kirim, sementara saya kan kalau order kan ada ongkos kirim. Jadi saya naikkan harga itu seperti itu. Itu gimana? Kira-kira saya melanggar apa enggak? Soalnya kalau enggak kayak gitu enggak nutup untuk ongkos kirim ke Kalimantan kan besar. Makasih. Error ya? Halo. Hilang semua ya? Ada, Miss. Oh, ada. Halo, ada ya? Iya. Oke. Kalau untuk harga Sebu di atas 200.000 jadi ini. 25.000 itu boleh ya, Miss? Yo, Pak Halo. Danieli udah ada ya? Mohon maaf teman-teman, barusan ada error di koneksi Wi-Fi-nya ya. Jadi gini, kalau kendala di komunikasi di luar kota ya, sebenarnya HET yang kita tetapkan 200.000 itu harga eceran terendah. Jadi ketika teman-teman di luar kota yang karena ongkos kirim lumayan mahal, menjual di atas itu jelas tidak menyalahi aturan gitu. Walaupun teman-teman yang di Bandung pun kalau jualnya 225 pun kalau bisa ya bagus-bagus aja, berarti margin buat kitanya lebih gede. Yang nggak boleh itu menjual di bawah harga, misalnya dijual di 175.000 atau di 150.000 gitu. Karena itu yang nggak boleh itu di situ, Miss Kasih. Jadi kalau untuk jual di atas harga eceran terendah, justru kita sarankan gitu, karena kita jualan kan harus dapat margin atau kita dapat untung ya. Oke, makasih. Ini dari Miss Nur Khotimah, kalau 199.900 boleh, karena harga eceran terendah yang ditetapkan itu 199.000. Tapi untuk operasinya kan jadi 200.000, jadi 199.900 sih boleh aja. Karena HET terendahnya di 199.000 gitu. Oh, oke. Ya. Biasa kan kalau di marketplace kan permainan nominal tuh. Ya, kan lumayan ngaruh ya. Walaupun cuma 100 rupiah. Iya. Boleh. Pasti. Kalau untuk yang EcoPack, yang Moist Glow isi 3 itu, HET-nya ditetapkan sama Utsman bin Affan itu di 199.000. Jadi nggak apa-apa sih. Nah ini benar. Jadi ketika kita ikut promo atau yang ditawarkan karena Shopee itu akan datang terus gitu. Selamat Anda terpilih untuk ikut promo ini, Anda terpilih untuk ikut promo ini gitu. Sebenarnya tetap kita harus hitung gitu. Margin kita berapa sih? Kalau misalnya ikut promo ini kan jelas potongannya, misalnya untuk ikut promo ini kita bisa baca ketentuannya, kita akan dikenakan 5%. Kalau ikut promo ini sekian persen, ya kalau akhirnya marginnya nggak ada, margin keuntungannya lebih baik nggak usah ikut. Tapi kalau marginnya masih bisa kita naikin, ya dinaikin dulu gitu. Baru kita ikut promonya. Ya. Dari Teh Arianti, kalau saya bikin beli 2 terus kasih potongan harga, boleh nggak sih? Ini balik lagi strategi marketing gitu. Jadi kalau misalnya ini berarti lebih ke beli lebih dari satu, bikin ngasih potongan, boleh-boleh aja gitu. Yang penting ketika tampil orang beli satu itu harganya standar gitu. Tapi kalau dia jatuh ke harga grosir ya Pak, minimal ya, beli. kalau misalnya sebagai grosir gitu, sama teman-teman marginnya masih bisa dapat ya nggak apa-apa. Tapi ketika orang cuma beli satu, karena kita kan yang dicari itu keseragaman harga di tampilan marketplace gitu kan. Jadi nggak ada perang harga. Termasuk kalau secara offline pun kita jual, misalnya kita jual karena ke teman 175.000, kalau teman-teman merasa itu udah untung ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu lebih ke off the record-nya gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa itu kurang untungnya ya jangan gitu. Jadi strategi ini
yang kita sepakati itu ketika muncul di marketplace itu harga kita standarnya kelihatan sama gitu. Jadi naikin ini terus dari Nur Hotimah naikin harga nggak apa-apa ya kayaknya ya nggak apa-apa. Balik lagi kayak di luar kota itu ongkirnya kan lumayan banget. Kalau misalnya belanjanya nggak banyak itu kenanya bisa kemarin itu hitungannya per satu piecesnya bisa kena sampai 10.000 gitu. Jadi naikin harga 10.000, 14.000 itu nggak apa-apa gitu. Zoom ini ada resumnya, ada rekamannya biasanya Pak Ustadz ya. Ya nanti kita akan biasanya ada rekamannya, nanti kita akan share juga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ikutnya pada pertengahan, nanti bisa bisa simak materinya dari record atau rekamannya ya. Terus kita ada promo apa nih untuk yang ikut Zoom? Untuk yang ikut Zoom ada promo beli 2 eco pack dapat 1 pieces Cebu body soap. Ya. Betul ya Pak? Betul. Jadi kalau teman-teman mau belanja lumayan kan beli 2 teman-teman agen itu 72.000 tapi dapat barangnya 3 gitu 3. Sama body soap. Ya itu kan kalau dijual lagi kan itu 50.000 145.000 teman-teman modal 72.000 jual 145.000 kan lumayan untungnya 100% lebih ya hanya pada saat Zoom ini aja gitu. Kalau ada yang mau order langsung ke Miss Cebu. Ayo ditunggu. Terus ada lagi siapa yang mau nanya atau mau sharing? Yang sharing deh, siapa tadi yang udah jualan? Yang sharing dapat hadiah. Yang mau sharing yuk, dapat hadiah nih. Hadiahnya apa Pak? Yang mau nanya nih. Ya nanya siapa? Boleh. Miss, boleh silahkan Miss. Oh gini ya. Saya itu kan seringnya jual Cebu antiseptik itu ke pondok. Ya. Nah, terus memang awal-awalnya gencar gitu loh, mereka mau pakai. Tapi kok katanya setelah lama-lama balik jerawatnya kayak gitu kan anak-anak pondok sering kan jerawatan gitu loh. Nah, mereka nanti order lagi. Tapi setelah gitu katanya muncul lagi nanti jerawat-jerawatnya itu gimana itu bingung saya jadinya. Jadi makanya kalau ditawarin lagi, jerawatnya muncul lagi kok gitu. Ya, itu balik lagi kita kan beberapa kali kemarin ada Zoom meeting sama Bu Ayu ya tentang produk. Jadi Cebu itu emang bisa menyembuhkan atau mengurangi jerawat, tapi dia juga bukan satu-satunya kayak simsalabim gitu. Tetap aja kita harus ingetin ke para konsumen gaya hidupnya dijaga juga gitu. Artinya ketika lingkungannya artinya harus mendukung misalnya air atau tingkat polusi atau makanan yang dikonsumsi itu yang berpengaruh juga kepada kesehatan kulit gitu. Jadi selain kita jualan, kita juga harus mengedukasi mereka bagaimana sih agar mereka itu, karena balik lagi produk kesehatan itu lifestyle ya. Ketika kita hanya dengan satu produk itu tidak akan merubah apapun gitu. Balik lagi ke gaya hidupnya, misalnya biasanya kan anak-anak remaja itu banyak mengkonsumsi gorengan ya, dan gorengan itu salah satu pemicu untuk tumbuhnya jerawat gitu. Ya itu yang harus kita ingetin juga Miss Kasih. Misalnya kurangin makan gorengannya. Miss Niken, sorry. Ingat lagi Miss Niken. Miss Niken. Nah itu kan Miss Niken beberapa kali tuh saya lihat juga orderan yang pondok di daerah itu ya Jawa Tengah ya. Iya. Nah itu yang bisa kita edukasi cara mereka artinya pola hidup juga gitu. Termasuk kemarin ada Miss Iski juga mereka konsumennya itu dari pondok juga. Termasuk kita pun mulai akan penetrasi juga ke beberapa pondok yang ada di sekitaran Bandung atau Jawa Barat. Emang kita nggak bisa hanya
menjual produk gitu, tapi kita juga harus melakukan edukasi gitu. Bagaimana pola hidup sehat, karena akan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kulit seseorang itu bisa dikatakan sehat atau enggak gitu. Istiqen. Atau misalnya dia ada tabrakan produk kan, kemarin seperti diterangin sama Miss atau Teh Arianti, Sebu ini ternyata tabrakan dengan produk apa gitu. Jadi bisa memicu si jerawatnya gitu. Itu bisa ditanyakan juga. Jadi ketika ada keluhan di konsumen, kita gali juga gitu. Pola dia konsumsinya seperti apa. Terus ada produk lain yang di ini. Dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan si Sebu ini akhirnya nggak bisa bekerja atau ini secara optimal gitu. Itu yang sudah digali sama Miss Niken itu apa kemarin pas di anak-anak pondok? Ya, kemarin kan masalahnya begini juga, kalau kita di pondok kita mau mengedukasi agak sulit juga karena pondoknya tertutup kan, tidak bisa kita masuk terus ke situ. Jadi, ya akhirnya saya bilang sama ibunya, jangan pakai kosmetik yang macam-macam, saya bilang kayak gitu. Cukup Sebu aja sudah. Jangan ditambahin ini, tambahin itu. Kalau ditambah-tambah, Sebu itu memang alami. Jadi nanti kalau dia kecampur dengan bahan kimia, akhirnya begitu nggak sembuh, malah terus-terusan muncul lagi. Saya cuma menjelaskan seperti itu kemarin. Ya sebenarnya langkahnya Miss Nika itu udah benar gitu. Jadi kita kadang-kadang emang harus sering ngingetin atau mengedukasi dari konsumen yang sudah pakai produk, jangan sampai akhirnya tabrakan gitu. Mereka tetap pakai kosmetik yang mengandung kayak merkuri atau mengandung produk bahan-bahan kimia yang berbahaya lainnya. Akhirnya ketika dia tetap pakai Sebu pun hasilnya nggak akan maksimal, malahan akhirnya tertimbul kayak kalau Sebu kan seperti kita jelaskan di awal, ketika berbenturan dengan produk yang ini dia akan mendetoks gitu. Jadi proses detoksnya mungkin akan bisa lebih panjang gitu. Karena dia tetap memakai produk-produk yang nggak sejalan dengan bahan-bahan alami, mistiknya. Tapi kalau untuk anak-anak remaja itu sebenarnya mereka kan belum terkontaminasi dengan banyak produk ya, mistiknya. Justru itu anak-anak itu sekarang pengen terpengaruh, jadi mereka nggak sabar gitu loh. Pakai produk itu nggak sabar mereka. Jadi pingin instan. Kalau merasa nggak langsung coba yang lain, akhirnya kan nggak selesai gitu loh masalah mereka. Benar. Itulah makanya kadang-kadang di lapangan itu kita akan ketemu hal-hal seperti itu gitu. Jadi edukasi atau mengingatkan kepada konsumen atau calon konsumen itu harus nggak bosan-bosannya gitu. Karena kalau enggak ya kita jejalin dengan Sebu tapi mereka polanya masih seperti itu, akhirnya nggak berjalan maksimal ya ya. Makanya kita pun kita akan coba mengundang beberapa ahli kecantikan yang bisa menjelaskan bahaya dari produk-produk yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya itu gitu. Jadi kesadaran itu emang harus dibangun gitu. Kesadaran itu emang harus dibentuk gitu. Jadi nggak bisa sekaligus. Jadi kita mau nggak mau ya harus terus-terusan Miss Niken. Mudah-mudahan dengan mereka nanti terbentuk aware atau kesadarannya tentang bahayanya produk-produk itu, mereka pelan-pelan akan benar-benar menggunakan bahan-bahan yang emang aman gitu, ya bahan-bahan alami gitu. Iya. Remaja sedang mabok skincare. Iya, emang remaja itu kemarin kita baca di salah satu penelitian, mereka itu rela nggak makan asal beli skincare. Jadi misalnya mereka punya uang 1 juta, ya udah dibeliin skincare 1 jutanya gitu. Ya, yang penting mereka gaya duluan gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita bisa mengedukasi mereka, itu target market yang besar buat kita gitu. Karena tingkat konsumsi mereka bisa dibilang tinggi gitu ya, dibandingkan dengan generasi lainnya gitu. Tinggal bagaimana caranya kita bisa masuk ke kalangan mereka gitu. Ada lagi yang mau share? Siapa tadi yang mau share? Miss Rizky mau sharing ya? Silahkan. Miss Rizky.
Masih hadir Miss Risinya? Nah ini ada masukan dari Teh Arianti, kita bikin acara nge-Zoom skincare awareness buat remaja, itu bagus banget gitu. Jadi kita Zoom, nanti kita hadirkan benar-benar orang yang ahli di bidangnya, pesertanya nanti bisa dari teman-teman undang, dari remaja-remaja yang kira-kira mereka itu harus kita kasih kesadaran gitu tentang pentingnya menggunakan skincare atau kosmetik yang aman. Itu bagus banget gitu. Nanti kita akan coba agendakan ya Ustaz ya. Miss Rizky-nya lagi masak belum beres, ya udah ditungguin aja atau gimana Alma? Oke, Miss semua mungkin udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada? Atau ada yang mau sharing lagi? Nanti sharing di grup saja. Sudah masuk asar suaranya. Sudah mau masuk asar di sana? Iya, baik Miss. Jadi untuk sesi Zoom kali ini tentang kita sharing optimasi Shopee cukup sampai sini aja. Semoga materi ini, sharing kita ini yang lagi bareng-bareng nih bermanfaat. Dan buat yang belum buka toko di Shopee, kita sebenarnya untuk buka toko di Shopee udah bikin tutorialnya ya. Cara bikin akun nanti kita akan share ulang. Jadi teman-teman yang belum buka toko sama sekali bisa tonton rekamannya bagaimana sih dari nol banget gitu ya, mulai dari buka akunnya, cara upload produk segala macamnya, nanti teman-teman bisa ikutin itu, nanti bisa dikombin dengan materi optimasi dari toko tersebut gitu, mulai dari tampilan produk, mulai dari dekorasi toko segala macam, teman-teman bisa itu gitu. Sebenarnya di Shopee-nya sendiri asal teman-teman mau baca itu udah dijelasin semua gitu, tinggal kita ikutin aja langkah-langkah yang udah yang ditetapkan sama mereka gitu. Ya, itu aja yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Miss Rizky, ada Miss Monik, ada Miss Sri, ada siapa lagi, Miss Niken, Miss Indriawati. Kalau Miss Arianti ya, Miss Nur Khotimah juga. Kalau teman-teman ada yang mau mendapatkan program yang tadi khusus untuk peserta Zoom, yang beli 2 dapat 1, nanti bisa hubungi langsung dari Miss Sebu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara Zoom selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya, terima kasih ya Pak Dewi. Kenapa Miss? Belanja tadi bisa klik paketannya kan? Beli 2 dapat 1, beli 4 dapat 2 gitu kan? Iya, bisa. Oke, thank you. Iya, terima kasih Miss semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sampai jumpa lagi. Ada Miss Arianti. See you. Bye-bye. See you. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.